lingkungan perlu dijaga segala macam, tapi tidak ada yang secara eksplisit menyatakan bahwa ya ini entitas inilah yang akan bisa mewakili lingkungan hidup di pengadilan. Pengaturan lingkungan hidup di Indonesia itu sudah ekosentris kok. Sudah tidak lagi hanya mementingkan kepentingan dari manusia saja. Selamat datang di Bincang Hijau, sebuah siniar persembahan Center for Environmental Law and Climate Justice Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kembali di dalam sebuah forum di mana kita akan berbincang seputar topik mengenai hukum lingkungan dan juga kebijakan lingkungan, baik itu di level internasional, transnasional maupun juga nasional. Di 2 episode sebelumnya kita membahas mengenai hak dari pohon dan juga kita membahas seputar sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang tidak kalah menarik, yakni konstitusionalisme lingkungan, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan juga hak lingkungan hidup itu sendiri. Untuk membicarakan topik ini, saya sudah bersama dengan salah satu ahli hukum lingkungan dan juga guru besar yang memang mendalami topik tentang konstitusionalisme lingkungan ini. Saya sudah bersama dengan Profesor Andri Gunawan Wibisana. Apa kabar, Prof? Baik. Baik, Pak. Gimana, makin sibuk atau Ya lumayan. Lumayan sibuk ya? Dengan aktivitas sudah mulai perkuliahan, sudah Ya, mulai sudah mulai kuliah, sudah mulai. mulai riset juga, aktivitas riset sudah berjalan, jadi berjalan secara paralel. Oke, Prof. Hari ini kita akan bahas tentang konstitusionalisme lingkungan, hak atas lingkungan hidup, dan juga hak dari lingkungan hidup itu sendiri. Boleh kita mulai mungkin dengan sebuah pertanyaan. Sebenarnya apa gerakan konstitusionalisme lingkungan ini dan siapa yang pertama kali memang mendalami topik ini? Sebenarnya sudah banyak ya, Sudah banyak orang yang mendalami mengenai mulai dari positivisasi lah ya, Ya. hukum lingkungan, masuknya aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup ke dalam undang-undang. Ya. Kemudian dan itu orang sudah meneliti itu sejak 70-an, udah banyak lagi. Tapi kemudian belakangan orang sudah mulai menulis tentang, memperhatikan tentang bagaimana banyak negara memasukkan isu lingkungan hidup itu ke dalam konstitusi mereka. Jadi hak atas lingkungan hidup yang baik. Nah, sebagian besar negara saat ini 147 dari 193 gitu ya. Hitungannya Boyd. David Boyd adalah salah satu orang yang mendalami hak atas lingkungan ini, konstitusi hijau gitu ya. Dia sudah punya disertasi juga melakukan penelitian tentang ini. Dan kemudian jadi special rapporteur untuk PBB mengenai hak atas lingkungan. Nah, dalam laporan dia, dalam tulisan dia 2012 ya, itu dikatakan bahwa 147 dari 193 negara memang sudah mengadopsi hak atas lingkungan ini dengan berbagai macam variasinya tentu saja. Bisa langsung dikaitkan dengan bisa hanya hak atas lingkungan hidup yang baik saja, bisa juga digabungkan dengan tanggung jawab negara secara eksplisit seperti di Prancis. Bisa jadi bahkan ada segelintir negara, 1 atau 2 gitu ya, yang bahkan memberikan haknya itu bukan bercerita soal hak atas lingkungan hidup, tapi hak dari lingkungan hidup. Gitu. Kalau kita bicara hak atas lingkungan hidup yang baik, berarti hak manusia atas lingkungan hidup yang baik. Kalau yang terakhir ini, yang segelintir ini, itu yang disebut hak yang punya haknya itu bukan manusia, tapi si lingkungan melampaui manusia dari lingkungan hidup itu sendiri. Nah, ini yang sebenarnya kalau di Indonesia Prof. Jimli ya yang menulis pertama kali konstitusi hijau ini.
Nah, dan itu sebenarnya kalau kita lihat di dunia, dari mulai tahun 48, Italia sudah memasukkan hak atas lingkungan ini ke dalam konstitusi konstitusinya, mereka. sampai yang terakhir sebenarnya 2011, Ya. Meksiko, Jamaika, Sudan Selatan, Mhm. Bangladesh Ya. masukkan itu ke dalam konstitusi mereka. Indonesia tahun 2001, Setelah amandemen itu ya. ya, amandemen setelah amandemen. Jadi cukup banyak sebenarnya negara yang sekarang, memang sebagian besar negara mengakui Ya. hak tersebut di dalam konstitusinya dengan berbagai macam variannya ya. Baik. Tadi Prof bicara salah satu nama yang eh, memang saya juga sudah baca dan cukup penting dalam meneliti tentang konstitusionalisme lingkungan ini, yakni David Boyd. Di dalam tulisannya itu dia apa ya, merangkum fenomena dari tahun 48 itu ya, dari Italia itu sampai sekarang itu sebagai yang disebut sebagai environmental right revolution. Jadi sebuah revolusi di mana berbagai negara itu memasukkan hak atas lingkungan, atau mungkin bukan hak atas lingkungan ya, dalam hal ini tadi seperti Prof yang Hak bilang, asasi, ya, hak lingkungan. hak lingkungan itu di dalam konstitusi mereka. Dengan cara mereka eh, akhirnya ada sebuah hak baru yang muncul, yang nanti kita sebut sebagai generasi yang ketiga, yakni hak atas lingkungan hidup, dan juga membuat makna baru terhadap hak-hak yang sudah ada. Contohnya hak sipil dan politik, dan juga ada hak Hmm. ekonomi, kultural. Boleh Prof ceritakan sebenarnya apa manfaatnya gitu, kita melakukan sebuah gerakan ini dan memperluas makna-makna ini dalam konteks lingkungan hidup. Sebenarnya begini, awalnya ya. Awalnya tentu saja kita berpikir bahwa eh, eh, jadi bukan hanya muncul di konstitusi itu Iya, hak. Ini di luar hak atas lingkungan, di di luar legislasi hak juga ya. dari lingkungan ya, Iya, hak dari selingkungan itu. Tapi ini kita mulai bicara yang pertama, yang kelompok ketiga iya. tadi, yaitu hak atas lingkungan. Nah, sebenarnya buat saya pribadi, sebenarnya yang terpenting bukan pengakuan hak Mhm. atas lingkungan yang ada, hak tersebut di dalam konstitusinya, Ya. tapi pengakuan bahwa hak tersebut adalah hak asasi manusia, Oh, oke. gitu kan? Ya, Jadi ketika bicara lingkungan hidup bebas dari pencemaran segala macam, kita tidak bisa melepaskannya dari hak asasi manusia. ya. Nah, ini perspektif yang cukup penting. Mhm. Kenapa? Karena sebenarnya ada banyak kasus di Uni Eropa sana, di European, bukan di Uni Eropa, maaf, di European Court of Human Human rights. Rights, Ya. di mana digunakan eh, rujukan-rujukan batu ujinya ya, Mhm. sebagai hak gugatan, sebagai dalam gugatan tersebut adalah pasal-pasal tentang hak asasi manusia in general, bukan hak atas Lingkungan hidup aja lingkungan, ya. gitu ya. Itu jadi Karena memang memper konvensinya, ya, European Convention on Human Rights itu tidak tidak memasukkan hak tidak atas lingkungan. memasukkan atas Ya. lingkungan. Jadi mereka mau nggak mau memasukkannya sebagai hak atas kehidupan, hak atas Ya. properti, pasal 2, pasal 8. Nah, dan itu di banyak kasus berhasil. Hmm. Berhasil membuat negara bertanggung jawab. Ya. Itu menurut saya sebuah juga perspektif yang tidak bisa dilupakan. Kenapa? Ya. Karena begitu sebuah hak diakui sebagai hak asasi manusia, maka muncul kewajiban. Ini menurut Mhm. John Knox ya. Ya. Dan saya juga, saya rasa ada di mana-mana. Bukan hanya John Knox yang mengatakan ini. Bahwa ketika sebuah hak diakui sebagai hak asasi manusia, maka negara memiliki kewajiban untuk Respect menghormati, dan melindungi, melindungi, dan memenuhi memenuhi. itu, To protect, respect, to respect, protect, to to fulfill. fulfill. Nah, jadi sebenarnya itu yang penting. Ya. Itu yang kita langkah pertama itu. Jadi ada atau tidak ada di dalam Ya. konstitusi, sepanjang kita mengakuinya sebagai hak asasi manusia, Ya. Itu maka punya bobot. ada bobot yang cukup kuat. Dan kita Oke. tahulah sejarahnya. Kalau kita ini kan ketika ada sebuah gerakan yang khusus eh, muncul ya Ya. dalam konteks hak atas lingkungan, yaitu eh, menjadi apa, sebuah varian baru. Mhm. Jadi kan ketika bicara dalam konteks HAM ini, kita pertama bicara hak atas hak sipil politik sebagai HAM generasi pertama Ya. tuh ya. Terus kemudian ada HAM generasi kedua yang Ya. fokusnya pada ekonomi, sosial, Ekonomi, budaya, sosial, budaya. yang biasanya penekanannya kalau yang pertama itu
eh, justru berharap negara bebas dari tekanan Hmm. negara gitu kan, Ya. yang si hak sipil politik itu. Ya. Sementara yang kedua berharap campur tangan negara, Hmm. si ekonomi sosial politik Dan budaya ini. budaya. Justru negara harus hadir gitu Ya. ya. Kalau yang ketiga ini hak yang muncul dari solidaritas. Itu yang membedakan ya Ya, dari kedua itu. jadi bisa jadi ada varian dari keduanya. Di satu sisi ya negara back off gitu, Ya. tapi di sisi lain negara ya hadir Ya. untuk memastikan Hmm. karena ada tanggung jawab negara sebagai wali Ya. untuk lingkungan hidup. Nah, ini yang menurut saya HAM generasi ketiga ini yang kemudian menjadi fokus kita ya, Ya. bicara kita hari ini. Meskipun sebenarnya eh, di banyak kasus ya, atau di Eropa terutama, meskipun tadi hak atas lingkungan itu tidak secara eksplisit ada di dalam, tidak eksplisit ada di dalam konvensinya, tetapi kasus-kasus bukan berarti kasus lingkungan tidak pernah bisa Hmm. diadili di dalam Ya. kasus mereka. Hmm. Banyak kasus itu diadili kasus pencemaran diadili dalam perspektif hak asasi manusia. Ya. Nah, manfaat lainnya selain itu ya, selain itu menjadi ini basis perlindungan, Mhm. juga adalah ini khusus kalau dia masuk ke dalam konstitusi. Ya. Kalau ada di dalam konstitusi, maka dia bisa eh, ibaratnya mengalahkan hak lain ya. Mhm. Trump Baik. ada rights yang tidak Ya. ada di dalam situ, dalam konstitusi. Juga sebenarnya berfungsi lain ya gitu, alat uji kalau khusus untuk di Indonesia yang punya Untuk Mahkamah Konstitusi konstitusi. gitu ya, alat untuk menguji undang-undang nantinya. Iya. Bahwa undang-undang ini bertentangan dengan pasal, terutama dalam konteks ini 28H atau pasal hak asasi yang lain Iya. ya, Hmm. gitu. Oke. Tadi kita sudah berbicara, Prof, tentang sebenarnya memang hak atas lingkungan hidup ini penting dijadikan sebagai bagian dari hak asasi manusia karena dia akhirnya menghasilkan bobot dan itu juga nanti akan relevan ketika kita memang ingin untuk menguji undang-undang. Undang-undang atau perbuatan pemerintah, atau karena itu pasti, atau bahkan sekarang perilaku swasta Lebih, pun ya, bisa perilaku iya, non state non actors. state actors pun bisa digugat Iya. dengan perspektif HAM ini, Iya. dan Ya, itu menurut saya environmental rights. menarik ya. Iya. Jadi terlepas dari ada atau tidak ada di dalam undang-undang, Iya. sepanjang sebuah hak di undang-undang dasar, Iya. sepanjang hak itu diakui sebagai hak asasi manusia, ini memberikan tekanan lebih untuk proteksi lingkungan. Tentu saja tanpa mengabaikan hak-hak asasi yang sudah ada Iya. sebelumnya, gitu ya. Oke, Prof. Tapi pertanyaan lebih lanjut, sebenarnya, oke, kita berbicara tentang environmental rights, tentang hak lingkungan hidup. Tapi sebenarnya apa bentuk atau konkretnya itu isinya apa sebenarnya, Prof? Ketika kita berbicara tentang hak lingkungan, apakah itu hanya terkait kita punya lingkungan hidup yang bersih, yang sungai yang tidak tercemar, atau dia punya bentuk-bentuk lain yang ternyata kita belum tahu, orang-orang belum tahu sebelumnya. Beberapa pengarang sih membagi ke dalam dua kelompok besar hak atas lingkungan ya, hak atas lingkungan ini. Yang pertama adalah hak prosedural, itu Ya, itu yang paling. yang paling mudah mengukurnya, hak prosedural. Jadi apa saja biasanya, kemudian seperti David Boyd gitu ya Mhm. dalam reportnya, eh, itu mengaitkan dengan dengan eh, tiga akses yang ada di Ya, dalam Aarhus Convention Aarhus ya. Convention. Akses terhadap informasi, Mhm. akses untuk berpartisipasi Berpartisipasi, dalam pengambilan mengambil keputusan, dan akses to justice. justice. Nah, akses to justice ini bisa terkait pelanggaran terhadap dua akses sebelumnya, Ya. akses informasi maupun akses untuk berpartisipasi, tapi juga bisa jadi akses to justice kalau ada persoalan lingkungan, kalau Persen. seseorang dirugikan karena Ya. persoalan lingkungan hidup. Nah, itu juga masuk. Nah, apakah bentuk forum untuk mengadili kalau ada persoalan lingkungan ini harus selalu bentuknya pengadilan lingkungan? Tidak selalu. Hmm. Boyd bahkan secara spesifik memuji Indonesia dalam Ya. konteks ini ya, yang menerapkan sertifikasi hakim lingkungan untuk kasus
lingkungan Ya. gitu. Itu berguna nantinya untuk dalam penanganan kasus Iya, lingkungan. penanganan kasus. Oke. Harapannya gitu. Ya. Tapi memang kualitasnya eh, membaik ya, ya, Ya. membaik. Berarti selain memang tadi kita bicara tentang right to healthy environment atau hak atas lingkungan hidup yang baik, dia juga punya segi yang lain, yang segi prosedural, Ya, yang itu mendukung tercapainya hak si hak yang substantif. substan. Nah, Oh, kita oke. bicara yang substantif. Yang kedua adalah aspek kedua adalah substantif yang menurut digambarkan oleh 6 atau 7 aspek Mhm. yang saya ingat itu safe clean air, Ya, udara bersih secara substantif itu ada apa saja yang harus dilakukan untuk oleh negara untuk menjamin udara bersih ya, disebutkan di laporannya. ya. Kemudian safe climate, terus kemudian makanan, pangan yang aman, Mhm. terus kemudian air gitu ya, akses terhadap air dan sanitasi. Ya. Terus kemudian lingkungan hidup tempat kita tinggal dan bekerja, Mhm. bermain Mhm. yang bebas dari racun Pencemaran misalkan, ya. gitu, pencemaran. Nah itu yang menurut saya yang penting untuk digarisbawahi dalam konteks substantif. Ya. Tentu saja ukuran substantif ini eh, kita perlu menyadari Ya. gitu ya bahwa tidak mungkin ada sebuah standar Ya. yang untuk semua dari Universal kepada universal semuanya. dari apa semua hak dari mulai clean air sampai safe climate Ya. sampai tadi itu yang standar di seluruh dunia saya rasa tidak. Tapi untuk yang safe climate setidaknya kita punya 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 kesepakatan ukurannya bersama, ya. punya ukuran yang sudah di disepakati bersama Ya, oleh umat manusia lah, betul. yaitu sekarang konteksnya adalah Paris Agreement misalkan, Ya. itu bisa jadi ukuran. Yes. Hal juga yang menarik memang dalam hal hak atas lingkungan hidup yang baik ini adalah karena tidak Saya ada minum dulu ya. Oh iya, silakan sama, Bro. Sambil minum. Eh, Satu hal yang menarik memang dari hak atas lingkungan hidup ini dan juga sebenarnya kritik ya terhadap eh, hak ini adalah karena indikatornya nggak jelas sebenarnya. Iya, Dan tidak ada indikator yang universal dari berbagai negara terkait sebenarnya indikator bersih ini apa sih, Prof, sebenarnya? Atau sehat itu tuh sesehat apa gitu. ya Itu itu yang dia yang menarik. masalah. Tapi setidaknya kan tadi saya untuk beberapa tuh kita bisa pakai rujukan Iya, WHO misalkan ya, iya. atau apa kesepakatan yang ada di Paris. Meskipun lagi-lagi Paris kalau ditanya mana kesepakatannya, Mhm. yang mana sih level aman itu kan Iya. dia nggak Dia tidak ya memberikan satu suhu ukurannya kan, ya suhu, bukan pokoknya suhunya, tapi itu suhu global. suhu global, bukan Yang suhu satu di setengah bukan suhu di tempat gitu. Jadi Heeh. memang agak sulit ya untuk apalagi kesepakatan untuk dapat yang minimum itu. Ya, Tapi biasanya orang kemudian melihat meninjau ya meskipun itu substantif tapi sebenarnya ukurannya bukan substantif. iya, betul. Seperti yang Nggak ada. diuraikan oleh Boyd itu kan Hmm. untuk eh, udara bersih. Hmm. Dia tidak menyebutkan standar tertentu, Ya, tetapi setidaknya negara punya apa mengawasi, bikin ya. peraturan, kan gitu-gitu. Jadi masuknya bukan obligation of result, tapi obligation of Of conduct. conduct, Jadi betul. kita melihat apa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara untuk Ya, berusaha untuk ya. supaya ada di Kondisi level yang kondisi yang baik gitu ya. aman gitu. Oke, Bukan bukan mana yang aman itu ya, gitu. Bukan result bukan ukurannya, result. tapi conduct betul. Oke, oke, Prof. Kita beralih. Jadi berbicara tentang kritik. Selain memang berbicara tentang Jelasan. jelasan dari level baik ini tuh semana, ada juga kritik lain yang Tapi sebenarnya sih tidak walaupun kritik itu ya ya kritik itu ada, tapi tetap ada dong. ada, Ada tetapi dan tidak sebenarnya kita sulit memang memaksakan ya si betul, tadi ya betul, result yang sama. betul. Tapi setidaknya ada ukuran-ukuran tindakan-tindakan yang Tindakan-tindakan yang disepakati. kita kategorikan sebagai itu adalah usaha untuk Iya, membuat dan itu saya lingkungan rasa aman. lebih mudah mencari ukurannya, Ya, menentukan oke. ukuran. Selain keberatan itu, mungkin ini adalah keberatan yang lebih mungkin substansial Hmm. dan menyentuh langsung ke inti jantung dari ide environmental right ini, yakni adalah antroposentrisme atau Ya, mengusatkan manusia
dalam pusaran atau perdebatan tentang hak atas lingkungan hidup ini. Bagaimana pendapat Ya Mas? tentu saja karena pasti akan ada ujungnya pasti akan ada suara seperti itu Ya, karena namanya juga meletakkan hak hak asasi itu betul. di dalam hak asasi manusia, ya Ya, haknya manusia. Pasti nanti ukurannya adalah yang difokuskan adalah agar si lingkungan ini tidak berbahaya bagi manusia. manusia. Karena yang punya hak adalah manusia Tapi kan kalau gitu supaya tidak berarti berbahaya gitu loh. Tapi kan kalau gitu berarti ada orang-orang yang bilang, oh berarti manusia lebih penting gitu daripada Iya alam. betul justru itu. Makanya memang persoalannya ada ini seringkali dituduh sebagai antroposentris. Isme. Nah, pandangan antroposentris yang menurut saya tidak terlalu Ekstrim. salah juga Oh, nggak karena ini salah. bukan antroposentrisme yang kuno gitu ya. Mhm. Ini ketika orang sudah pandangan antroposentris yang Bukan yang eksploitatif. bukan Karena yang dulu kan kita eksploitatif, iya, pandangannya adalah yang mengeksploitasi. ya antroposentris yang konvensional, yang dulu yang tradisional itu kan ya sudah semua hal ini ada untuk manusia. Ya. Terserah manusia lah Hmm. sebagai apa sebagai pemimpin Ya. mau sewenang-wenang kayak mau Ya. tidak gitu. Tapi sekarang kan enggak itu dibatasi gitu Oke. karena ya pada akhirnya kalau kita tidak berpikir jadi asal-asalan dalam mengeksploitasi ini, yang rugi adalah manusia itu sendiri, Ya. gitu ya. Jadi buat saya sih tidak terlalu bermasalah kalau dituduh memang antroposentris itu Hmm. kenapa? Gitu. Cuma memang eh, eh, mungkin persoalannya adalah begini, kalau kalau saja lingkungan itu rusak, gitu ya. Kalau ini terlalu jadi ini persoalan antroposentris ada kelemahan di sini. Kalau lingkungan rusak parah, tapi terjadinya itu di Di daerah remote, terisolir gitu, di nggak ada rasir, manusia. nggak ada manusia. Atau manusia di satu tempat nggak akan tidak merasakan akibatnya. Ya. Kenapa? Karena yang merasakan akibatnya adalah manusia di tempat lain, Ya. gitu ya. Maka atau di global, Hmm. perspektifnya global gitu ya. Apakah HAM masih relevan? Sehingga ini jadi persoalan memang. Si pandangan antroposentris ini jadi ada keterbatasan. Ya. Kalau lingkungan hidup tadi yang rusak dan sebenarnya tidak ada manusia yang berminat untuk mengajukan gugatan karena Ya. nggak ada yang rugi, Hmm. maka ya sudah dibiarkan ya Ya. sudah rusak ya Jadi kerusakan lingkungan itu terjadi dipandang, di daerah ya, yang dipandang hanya sebatas jika itu tidak merugikan manusia. itu kelemahannya di situ. Oke. Makanya perlu ada yang lebih jauh lagi dari situ, Ya. lebih jauh lagi dari kalau ini baru menjadi bermasalah kalau berbahaya jika ini proses pencemaran ini Merugikan lingkungan. berbahaya bagi Merugikan manusia. manusia, merugikan manusia. Ya, kita harus berhenti dari situ, Ya. beranjak ke sebuah gagasan lain. Nah, disitulah gagasan yang mencoba menarik eh, menjadi bahwa lingkungan hidup punya hak, ya, Hmm. itu menjadi penting. Ya. Tanpa harus kemudian solusinya si lingkungan hidup ini menjadi subjek hukum. Ya. Itu beda cerita. Hmm. Tapi bahwa lingkungan hidup punya kepentingan sendiri yang perlu dilindungi, menurut saya eh, sah, Ya. gitu ya, sah. Karena tadi ada banyak kasus di banyak negara juga sebenarnya, termasuk mungkin di Indonesia, Hmm. kasus-kasus pencemaran yang tidak ada satu orang pun manusia Ya. yang merasa mengalami kerugian. Ya. Secara hukum lah setidaknya kalau orang mengalami kerugian, ya orang gugat lah. Hmm. Nah ini nggak ada orang Nggak yang ada mau orang. menggugat. Ya. Tidak ada orang yang mau menggugat itu. Hmm. Nah padahal pencemarannya ada, clear, konkret terjadi. Ya. Apa contohnya? Kebakaran lahan lah. Ya. Lapindo tuh. Kasus Lapindo sebesar itu sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang menjadi korban yang menggugat. Kebakaran lahan yang korbannya banyak ini di sepanjang dari Aceh sampai bawah dan terus di Kalimantan gitu ya. Korban masyarakatnya yang menjadi korban dari asap. Dan kita kan ngomongin asap ya. Tidak pernah menggugat karena kerugian mereka. Tidak pernah melakukan gugatan itu. Nah kalau seperti ini terus tidak ada yang menggugat. Ya. Bayangkan kalau misalkan tidak ada pemerintah yang menggugat atau tidak ada LSM yang menggugat karena si korbannya memang ya sudah ini bukan kasus hukum sebenarnya. Ya. Padahal ini jelas-jelas kasus hukum. Jadi, makanya ada kelemahannya
apa perspektif yang memang menekankan pada apa hak asasi manusia dalam perspektif yang sangat Ya, antroposentris tadi. Ada ya, kelemahannya. Jadi kita harus beranjak dari situ. ya. Dan Indonesia sudah beranjak dari situ. Oke, itu nanti kita akan bahas lebih detail ya, Prof. Berarti kritik yang kedua ini memang punya pengaruh yang besar pada Ya, pergeseran pemikiran yang ya. kita mesti tidak hanya memikir apa ya, paradigmanya lagi-lagi tidak hanya sekedar kerusakan yang akhirnya mengakibatkan kerugian terhadap manusia, tapi juga beranjak kepada sebuah apa ya, level di mana oh ada loh di mana lingkungan itu rusak gitu dan Jadi lingkungannya yang kita iya. fokuskan, itu bukan manusianya gitu. Dan Ada. itu di dalam literatur yang mungkin teman-teman baca atau mungkin pernah teman-teman lihat itu disebut sebagai the right of nature atau hak lingkungan hidup yang tidak apa ya tidak hanya melihat sebatas kepada kerugian yang dialami manusia tapi memang ini benar-benar khusus diberikan kepada lingkungan hidup. Nah, dalam literatur kita melihat ada setidaknya tiga pembagian atau tiga derajat dari pemberian hak kepada lingkungan hidup. Ini menurut O'Donnell and Talbot Jones. Dia melihat ada tiga, Prof. Yang pertama adalah yang tadi Prof sudah bilang, memberikan ini yang paling tinggi, bahwa memberikan lingkungan hidup peran sebagai subjek hukum, yang artinya dia setara gitu dengan kita sebagai subjek hukum kodrati yang seperti di manusia. Selandia Baru Iya, seperti yang kita lihat di contohnya adalah Sungai Wangui di di Selandia Baru. konstitusi Di dalam Ekuador, konstitusi Ekuador juga Pachamama kalau nggak salah ya. ya Itu Pachamama. Pachamama. Eh, Namun ada lagi yang tadi Prof sudah sebutkan, yakni custodianship atau dia memberikan atau menetapkan di dalam undang-undang atau legislasi ada satu entitas yang memang mewakili kepentingan dari lingkungan hidup baik itu di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan kayak gitu yang memang memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup itu sendiri. Lalu yang terakhir yang ini memang sudah sebatas menyebutkan saja bahwa mereka mengakui di dalam legislasi mereka lingkungan hidup sebagai objek yang perlu untuk mereka lindungi gitu. Walaupun dalam perkembangannya sebenarnya ini menjadi pintu pembuka Pintu sebenarnya untuk pembuka. memberikan hak kepada entitas-entitas tertentu termasuk negara. Nah, yang menarik Prof, bagaimana dengan Indonesia sebenarnya? Sejauh apa Indonesia sudah apa ya, di mana posisi Indonesia dari derajat pemberian hak kepada lingkungan ini? Apakah kita bisa menilai bahwa oh pengaturan lingkungan hidup di Indonesia itu sudah ekosentris kok, sudah tidak lagi hanya mementingkan kepentingan dari eh, manusia saja. Bagaimana Prof melihatnya? Kalau sebelum itu ya, tadi kita lihat kalau personhood lingkungan hidup sebagai sebuah subjek hukum, maka Ya, sebenarnya dan ini tentu saja ini bahan diskusi yang menarik, ya, tapi mungkin di lain tidak kesempatan mungkin lah ya. ya. Betul. Bahwa sebagai subjek hukum tentu saja sesuatu atau seseorang gitu ya yang Ya, memiliki yang jadi subjek hukum adalah penanggung pemikul hak dan ya, kewajiban. Bukan tidak hanya memiliki hak tapi juga ada kewajiban. kewajiban. Nah, apakah ketika sungai Ya, dibebani menjadi subjek hukum maka hak dan kewajiban. memiliki hak dan kewajiban. Tapi di level yang kedua yang custodian itu sebenarnya si lingkungan ini adalah pemegang hak. Ya, Haknya ini diwakili oleh pihak lain, ya. gitu kan? Bisa negara, bisa Masyarakat organisasi hukum atau bisa adat, masyarakat hukum ya, adat, tergantung dari settingan legislasinya gitu. legislasinya. Nah, Indonesia seperti apa? Indonesia sebenarnya Indonesia mengalami dari mulai yang paling Right bawah of tadi nature. right of nature Ya, the right of nature. itu Undang-Undang 82 Ya, betul. bahwa lingkungan perlu dijaga segala macam, tapi tidak ada yang secara eksplisit menyatakan bahwa ya ini entitas inilah yang akan bisa mewakili lingkungan hidup di pengadilan. Waktu itu cuma dibilang bahwa organisasi lingkungan hidup dapat berperan dalam pengelolaan lingkungan. Tapi berperannya sejauh mana, apakah termasuk mengajukan gugatan, tidak ada. Hmm, Kan kita baru punya itu di tahun 97. ya, Nah, unik nih hak gugat lingkungan di Indonesia. Karena buat saya hak gugat lingkungan di Indonesia ini jauh lebih progresif hmm. ketimbang hak gugat organisasi lingkungan di Amerika Nah, bahkan berarti meskipun kita lebih belajar dari progresif daripada Amerika ya. ya, meskipun kita belajarnya dari Amerika. Kenapa? Karena di Amerika si organisasi ini bisa menggugat hanya jika
organisasi ini atau anggotanya mengalami kerugian atau ancaman kerugian. Di Indonesia tidak, dan ini penting. Ya. Organisasi lingkungan mengajukan gugatan bukan untuk kepentingan dia. Misalkan Walhi mengajukan gugatan, bukan Walhi yang menjadi korban. Ya. Dia mengajukan gugatan untuk kepentingan lingkungan hidup. Nah, ini buat saya bukan antroposentris. Inilah wujud dari salah satu aturannya. gagasan yang sebenarnya sudah beyond antroposentrism, ya, sudah mengarah ke ekosentris tadi. Nah, karena tadi meskipun sekarang nih di kasus-kasus taruhlah kebakaran lahan atau apa yang tidak ada korban yang bisa menggugat, ya Walhi bisa masuk sebenarnya sebagai penggugat untuk menghentikan, untuk menjadikan pemulihan segala macam. Dan gagasan pemulihan itu juga ada kan di negara meminta undang-undang membuat negara punya hak untuk gugat untuk melakukan pemulihan. Jadi di Indonesia ini yang secara eksplisit dalam undang-undang lingkungan disebut sebagai guardian tadi, guardian lingkungan adalah negara dan organisasi lingkungan. Ya, itu bisa, menurut saya sih ini sebuah produk cukup progresif ya untuk perlindungan ini. Dan bahkan lebih baik daripada Amerika Serikat itu. Lebih kita harus maju belajar lah, ya. lebih maju. Berarti Amerika Serikat harus belajar setelah kita. Lebih maju. Ini berani lah untuk bilang bahwa lebih liberal. Dia mengatakan untuk kepentingan lingkungan itu. Diakui. Tambahan sedikit juga, jika kita memang lihat baik-baik juga, Prof, di kalau saya lupa pasal berapa di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, baik itu yang sudah diubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga, bahwa sebenarnya kepentingan lingkungan hidup itu sendiri itu betul-betul dia tafsirkan tidak sebatas lingkungan hidup. Kalau kita lihat di situ, bahkan di sini termasuk generasi yang akan datang. Jadi ya walaupun pada akhirnya kita memang berbicara tentang manusia lagi, tapi itu kan sebuah menurut saya sebuah kemajuan yang mungkin belum banyak orang sadari gitu. Karena tadi juga saya rasa inilah menunjukkan bahwa undang-undang kita tidak antroposentris. Karena kalau antroposentris, kalau kita bicara kepentingan manusia sekarang kok, bukan manusia yang akan datang. Betul. Nah, jadi ketika diperluas, ada kepentingan lingkungan di situ untuk diwakili, ada kepentingan generasi yang akan datang di situ juga disebutkan, diberikan tekanan. Yang punya hak itu, hak atas lingkungan bukan cuma manusia generasi sekarang loh, gitu, tapi juga generasi masa depan, generasi yang akan datang, gitu ya. Nah, itu menurut saya sebuah kemajuan produk ya dari pejuang hukum lah dalam konteks perlindungan lingkungan. Terlepas dari mana prakteknya itu apalagi kalau kita berbicara dengan negara, nanti kita akan bicarakan detail soal bagaimana negara menggugat dan sebenarnya tidak berakhir kepada pemulihan. Itu kita akan bahas di terpisah, karena itu Prof Andri juga sudah gergetan untuk bahas ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Sebelum kita menutup, apa kira-kira mungkin sebuah bisa dibilang kalimat atau beberapa kalimat penutup yang merangkum perjalanan dari kita dari tahun 48 sampai Indonesia gitu. Sebenarnya sih gini, tadi saya katakan ya. Sebenarnya pemaknaan ini di konstitusi saya tidak terlalu bahasa penting tentu saja karena ini tujuannya ke gugatan ya nanti. Ini sebagai batu uji gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tapi lebih jauh dari itu, pengakuan dia sebagai hak asasi manusia itu juga penting. Karena di banyak negara, Belanda lah, itu melanggar hak atas lingkungan, itu adalah sebuah perbuatan melawan hukum. Sebagai hak asasi manusia inilah yang memberi arti menurut gugatan Milieu Defensi versus Shell. Hak asasi manusia inilah, bukan hak atas lingkungan ya, hak asasi manusia inilah yang akan memberi arti bagi perbuatan melawan hukum dalam makna melawan hukum yang tidak tertulis. Social standard of care. Hukum tidak tertulis tentang hukum sosial, hukum tidak tertulis. Nah, itu yang hak asasi manusia berperan di situ. Jadi buat saya penting memang mengakui hak atas lingkungan sebagai di dalam konstitusi, sangat penting. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah memaknai si hak atas lingkungan ini sebagai bentuk hak asasi manusia. Dan itu menurut saya Majelis Umum PBB juga tahun 2022 sudah membuat resolusi itu, dan saya rasa Indonesia merupakan bagian dari situ. Itu sebuah langkah penting dan saya rasa tinggal diwujudkan saja nih di pengadilan. Pengadilan berani untuk menyatakan bahwa sebuah perbuatan pemerintah atau perbuatan swasta yang menimbulkan pencemaran itu adalah sebuah
pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Dan artinya karena itulah dia merupakan perbuatan melawan Hmm. hukum. Gitu Oke. ya. Baik, terima kasih banyak Prof untuk kalimat penutupnya yang penting sekali. Dan mungkin jika teman-teman tertarik untuk membahas tadi kasus yang sudah Prof sebutkan terkait antara Milo Defensi melawan Shell, eh, teman-teman bisa membuka ada di kanal YouTube Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di mana kita benar-benar mendalami itu di dalam sebuah diskusi terbuka saat itu. Dan mungkin teman-teman bisa mendalaminya di situ dan bisa mendapat lebih banyak insight Informasi. ya, informasi terkait kasus tersebut jika teman-teman tertarik. Baik, oleh karena itu terima kasih banyak Prof untuk kesempatannya berdiskusi hari ini. Sayangnya waktu kita Iya, terbatas. Oke, dilanjutkan lagi. nanti kita akan lanjutkan tentunya di episode selanjutnya. Dengan demikian diskusi kita hari ini, kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan topik prinsip-prinsip hukum lingkungan. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.